Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kembali kitab Qawaidul Muwahhidin Syarhul Arba'in li Huquqi Rabbil Alamin. Masih dalam pembahasan hadis yang ke-18, yaitu larangan terhadap riya. Dan sudah disebutkan tentang kaidah pertama yang berhubungan dengan kaitan riya dengan amal. Dan kita sampai atau masih dalam pembahasan kaidah yang kedua, perbedaan antara riya dengan tasyrik fil ibadah, memperbanyak niat dalam ibadah, yang mana riya juga bukan hanya satu niat, sebagaimana syirik ketika seseorang menyekutukan niat. Karena itu disebut syirkul asghar, karena dia di dalam beramal bukan hanya murni karena Allah, tetapi ada niat lain yang disekutukan bersama niat ikhlas lillahi ta'ala, di mana riya ada keinginan untuk dipuji. Dia perlihatkan manusia agar orang melihat, mendengar atau menyaksikan, mengetahui ibadahnya, ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, perbedaannya dengan tasyrik fil niyat fil ibadah, yaitu memperbanyak niat, tetapi beda dengan riya. Riya adalah niat yang buruk, ingin mendapatkan pujian dari selain Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau tasyrik, niat, memperbanyak niat, maka ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Nah, sudah disebutkan yang pertama bahwa seseorang yang niat beribadah karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia mengiringi niat dalam ibadah tersebut niat lain, tetapi niat lain ini juga disyariatkan. Niat lain yang juga disyariatkan atau juga merupakan ibadah, niat ibadah. Sebagaimana seseorang dia berniat menikah karena bisa menghilangkan atau bisa menjaga kehormatan dirinya. Di samping nikah sendiri adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan di dalam jima ataukah melampiaskan seseorang syahwatnya kepada yang halal, ibadah, maka dia meniatkan berbagai niat, menafkahi istri, menafkahi keluarga, itu adalah ibadah. Kemudian dia memperbanyak keturunan yang ditujukan untuk agar keturunannya bisa menambah pahala baginya. Ini semuanya tasyrik niat, memperbanyak niat, dan ini termasuk yang disyariatkan. Dan sudah kita bahas kaidah ini. Kemudian yang kedua,
keadaan yang kedua atau maksud kedua dari tasyrik, memperbanyak niat. Kalau yang pertama, semua niat itu yang lebih dari satu niat. Karena yang pertama ibadah kepada Allah, niat yang lainnya juga sebenarnya terkait dengan ibadah lain, yang itu juga karena Allah. Ini jelas sesuatu yang disyariatkan atau dianjurkan, memperbanyak niat ibadah. Kemudian yang kedua adalah ketika yang mendorong ibadahnya itu an yakuna al-ba'is lil ibadati ibtigha ma indallah, yang mendorong dia beribadah mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, pahala, surga, tetapi ditambah wal manfaat dunyawiyah, ada manfaat lain dunyawiyah, sifatnya terkait dengan dunia ini, tetapi ini perkara halal, perkara yang duniawi ini, perkara yang dihalalkan, sesuatu yang halal sifatnya. Wa minhu, di antaranya, contohnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, fa qultu astaghfiru rabbakum, aku berkata, astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar ini perintah untuk beristighfar, ibadah. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Ghaffar, Maha Pengampun. Beristighfar karena Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum bidarar, niscaya ini janji bagi orang yang beristighfar, Allah berikan janji yang sifatnya duniawi. Yursilis sama alaikum bidarar, Allah akan mengirimkan ini as-sama, hujan, alaikum midrar, hujan yang melimpah. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan tambahkan kalian dengan harta dan anak-anak. Intinya di sini Allah SWT memerintahkan. Jadi ketika ini dikatakan tutus takfir rabbakum, Allah mewahyukan kepada nabinya ini agar menyampaikan kepada umatnya, istighfarlah kepada Allah, niscaya Allah akan mengirimkan hujan, karena mereka sedang dalam kondisi paceklik. Maka oleh Allah perintahkanlah Rasulnya, nabinya, untuk menyampaikan kepada umatnya agar beristighfar. Karena dengan istighfar Allah akan mengirimkan hujan, akan memberikan banyak anak kepada mereka, harta, tambahan harta. Ini perkara duniawi. Kalau seandainya itu sesuatu yang tidak dibolehkan, untuk mengharapkan masalah duniawi ini, tentu Allah tidak akan memerintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada umatnya yang seperti ini. Nah, justru karena adanya janji yang sifatnya duniawi Allah sampaikan di sini, maka menunjukkan bahwa mengharapkan perkara duniawi ini ketika beristighfar, yang itu adalah diperintahkan, maka sesuatu yang dibolehkan, Nah, kemudian contoh yang lainnya, wa minhum qaulu ta'ala al-haji, ada lagi contoh yang lain di dalam haji. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, tidak mengapa bagi kalian, la junaha 'alaikum, ketika kalian itu mengharapkan karunia dari Rabb kalian. Ini kalimat ini mengharapkan karunia
maksudnya bekerja, berbisnis, berdagang untuk mencari nafkah. Ini seorang boleh ketika berangkat haji dia juga sambil berdagang. Melakukan perjalanan haji boleh dia bawa dagangan. Dia boleh bawa dagangan, baik itu dia atau berniat belanja, dia membawa hartanya untuk kulaan atau untuk menjual barang. Nah, ini adalah sesuatu yang dibolehkan, jelas di dalam Al-Quran. Ini contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amir. Izinkan, umumkan kepada manusia untuk apa? Haji, ibadah haji. Niscaya ya'tuka rijal, mereka akan datang kepadamu berjalan kaki ataukah ala kulli dhamir, atau yang mempunyai kaki atau sepatu binatang, ala kulli dhamir. Ya'tina min kulli fajjin amik, yang datang dari berbagai penjuru yang jauh. Nah, ini ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, di mana Allah menyebutkan dalam perkara ibadah ini urusan lain yang itu sifatnya duniawi yang dibolehkan untuk diharapkan dalam perjalanan haji, perjalanan atau umroh dan sebagainya. Hakal Qarafi ijma'. Qarafi menukil adanya ijma' kesepakatan ala sihhati tasyriki fil haji, untuk memperbanyak niat, baik itu niat ukhrawi atau yang sifatnya mengharapkan pahala selain dari ibadah haji. Misalnya dia membawa hadyu atau harta yang lebih, dia pengen sekaligus bersedekah, atau dia ingin membeli hadyu bukan hanya 1 ekor kambing, dia membeli lebih dengan niat dia bersedekah. Nah, ini niat yang baik gitu. Sehingga tasyrik ataukah dalam perkara duniawi seperti dia membawa dagangan atau membawa harta untuk kulaan, bawa harta lebih banyak atau bawa dagangan untuk dijual, maka ini tidak mengapa. Wa min adillati jawazi tasyrik, dan di antara dalil bolehnya tasyrik, bolehnya memperbanyak niat, baik niat sifatnya ukhrawi juga ibadah, mengharapkan atau niatnya ibadah lain selain ibadah haji. Misalkan sekaligus ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke Masjid Nabawi dalam satu rangkaian ibadah. Mumpung perjalanannya ke Mekah jauh jaraknya, ini sekaligus ke Madinah atau sekaligus ke Masjidil Aqsa dalam satu perjalanan. Nah, atau yang lainnya, niat-niat yang itu sifatnya ibadah kepada Allah SWT. Niatnya ibadah, niatnya belajar, menuntut ilmu. Nah, ini dibolehkan. Nah, di antara dalilnya Marawahu Muslimun an Abdullah bin Amr bin Al-As, yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ghaziyatin, tidaklah ada seorang yang berperang fisabilillah, di jalan Allah, berjihad, fayusibun, lalu mereka mendapatkan ghanimah atau menginginkan, ketika dia berangkat jihad itu dia menginginkan apa? Ghanimah. Niatnya sejak dari rumah dia niatnya pengennya ghanimah. Di samping ibadah jihad, di samping ibadah apa? Jihad. Kalau jihad ya mati, saya pengen mati syahid. Niatnya karena Allah.
Tapi kalau menang saya dapat ghanimah. Saya dapat apa? Ghanimah. Sudah diniatkan sejak awal dalam perjalanannya. Illa ta'ajjalu sulusai ajrihim. Melainkan dia sebenarnya sudah tergesa-gesa untuk mendapatkan 2/3 ganjaran ajrihim minal akhirah, di akhiratnya. Artinya dia pengen segera mendapatkan ganjaran yang seandainya dia itu tidak meniatkan sejak awal di dunia, dia akan mendapatkan penuh di akhirat ganjaran jihadnya. Tapi kalau diiringi niatnya itu dapat ghanimah, maka berarti dia sudah mendapatkan 2/3 ganjarannya di dunia. Jadi 2/3 ini yang termasuk ghanimahnya ini sebenarnya pahala yang dia pengen segera dapatkan di dunia. Kalau dia niatnya pergi berangkat jihad untuk dapat ghanimah, di samping ibadah. Kalau saya mati syahid. Memang ada niat ibadah di sini. Pengennya mati syahid. Menang mulia, tapi ada niatan pengen apa? Ghanimahnya. Maka dia mendapatkan 2/3 ganjarannya yang seharusnya dia dapatkan di akhirat. Maka 2/3-nya dia sudah dapatkan. Wayat falahu sulus. Tinggal 1/3-nya nanti dia akan raih di akhirat. 1/3 pahalanya dia akan dapatkan di akhirat. Wa in lam yusibu ghanimatan tamma lahum ajruhum. Kalau mereka tidak mendapatkan ghanimah, misalkan kalah tapi dia nggak mati, kalah tapi dia tidak mati, maka dia mendapatkan sempurna pahalanya nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah ini yang disebutkan tentang seseorang yang dia menginginkan ghanimah atau dia mendapatkan ghanimah, maka dia sudah mendapatkan pahalanya. Tinggal 1/3-nya nanti dia dapatkan di akhirat. Kalau nggak dapat ghanimah, kalau dia meninggal mati syahid. Tapi kalau nggak mati, misalkan kalah, kalau kalah nggak dapat ghanimah, maka dia dapat pahala utuh. Pahala apa? Pahala utuh. Nah ini menunjukkan adanya kebolehan untuk menginginkan ghanimah apabila niatnya memang ibadah, tapi ada diiringi dengan yang lainnya. Nah, diiringi dengan yang lain. Dan ini bukan riya, berbeda dengan riya yang tujuannya ujian manusia. Kemudian disebutkan minhum marawahu al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimun min hadits Anas, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi. Barang siapa yang ingin, suka atau ingin untuk yubsata lahu fi rizqihi, dilapangkan rezekinya. Siapa yang tidak pengen rezekinya dia dilapangkan. Wa yunsa'alahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya. Al yasir rahimah, hendaknya dia menyambung tali silaturahim, menyambung tali rahim. Nah ini ketika Rasulullah menyebutkan barang siapa yang ingin begini, ingin begitu, dari perkara yang sifatnya adalah duniawiyah, rezekinya dilonggarkan, dilapangkan, dipanjangkan umurnya, maka nyambung tali silaturahim. Masya Allah. Wa minhu, diantaranya tazwij Rasulullah menikahkan ar-rajul al-mar'ata, nikahkan ar-rajula al-mar'ata, seorang laki-laki dinikahkan oleh Rasulullah dengan seorang wanita, ala an yu'allimaha ma'ahu min kitabillah, untuk atau dengan maharnya ngajari kitabillah, mengajarkan kepadanya surat Al-Quran. Min kitabillah, sebagian surat yang ada dalam Al-Quran. Maka ini mahar si wanita tersebut adalah apa yang disebutkan di sini, ngajari Al-Quran.
Nah, wanitanya juga mau, akhirnya juga mau. Sehingga kesediaan wanita ini maharnya meskipun bukan berupa harta, tapi berupa apa? Pengajaran. Nah ini, kama ja'a fi hadis Sa'ad bin Sa'ad al-muttafaq alaih, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Sa'ad yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Fajaizun, ini semuanya boleh. Boleh meniatkan sesuatu, menambahkan dalam niatnya ibadah itu juga ibadah yang lain atau perkara duniawiyah. Maka boleh. Wa in kana tarku aula, meskipun meninggalkan. Maksudnya tidak meniatkan sama sekali urusan dunia, hanya ibadah saja pengennya, jihad saja pengennya mati syahid. Kalau menang dia tidaklah mengharapkan ghanimah, nggak ada keinginan dia dapat ghanimah, meskipun dia dapat, maka disebutkan meninggalkan niat duniawiyah ini itu lebih baik. Boleh, tapi lebih baik tidak dia niatkan atau tidak dia iringi dengan perkara duniawi ini. Maka itu lebih afdal, lebih murni, karena Allah Azza wa Jalla ibadah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berangkat haji. Tidak ada niatan dagang. Sebagian sahabat ada yang mereka berniat dagang karena dalam Al-Quran dibolehkan, majulah nggak apa-apa. Tapi Rasulullah berangkat bersama banyak mayoritas sahabat, nggak ada niatan kecuali haji. Tidak ada niatan berdagang atau yang lainnya. Niatnya berangkat haji hanya ibadah saja, murni. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mayoritas para sahabat niatnya ibadah haji saja, murni karena Allah, tidak diiringi dengan niat dagang sama sekali. Sebagaimana sebagian sahabat, sebagian kecil yang berdagang ketika berangkat haji. Dan itu tidak mengapa, tetapi yang lebih afdal tidak diiringi dengan niat itu. Yang murni lebih baik, murni ibadah, nggak usah dagang, murni ibadah. Maka ini lebih baik, ini lebih afdal. Maka disebutkan di sini min hadis lima rawa Muslim, berdasarkan hadis riwayat Muslim Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, innal ghuzata idza ghanimu, sungguhnya orang yang ghuza, orang yang berperang, apabila mengharapkan atau menginginkan ghanimah, ini fabihada yang usul ajru. Nah itu, dengan dia mengharapkan ghanimah, maka akan mengurangi pahala. Tadi cuma sisa sepertiga saja pahalanya. Seandainya dia nggak dapat ghanimah karena kalah misalnya, maka dia akan dapat pahala jihad sempurna. Pahala jihadnya sempurna. Maka disebutkan dalam hadis ini, idza innal ghuzata idza ghanimu, sungguhnya orang yang ikut serta dalam jihad, kalau mendapatkan ghanimah, maka dia sudah menyegerakan 2/3 dari apa? Pahala. Sisa 1/3 nanti di akhirat Allah berikan. Allah berikan dia. Tapi hal yang usul ajr wa laqad tasyrik. Nah, berkurangnya pahala sesuai dengan kadar tasyrik, kadar keinginan lain ini. Keinginan lain ukhrawi ataukah duniawi, yang dimaksudkan adalah dunia sini. Apabila itu sedikit, maka berkurangnya sedikit. Tapi kalau tujuan duniawinya besar, maka juga apa? Juga besar. Ini ala qadri tasyrik, berkurangnya pahala sesuai dengan kadar dia itu menduakan niatnya. Sejauh mana dia menduakan? Kalau dominan, maka ya dominan, hilangnya dominan, mayoritas pahalanya hilang. Kalau niatnya berdagang lebih besar daripada beribadah, dia dapat ibadahnya tapi kecil.
pahalanya. Karena mayoritas keinginannya adalah berdagang. Meskipun sedikit ada ibadah haji beribadah kepada Allah. Kalau seorang mukmin maka mesti akan ada niat ibadah ini kepada Allah. Meskipun mungkin lebih dominan riaknya atau lebih bukan riaknya tetapi maksud dari duniawi yang halal. Nah kemudian fabihada yanqusu al-ajr al-qadi tasyrih nasahlah dari al-Qarafi, dan ini disebutkan oleh al-Qarafi wa Syatibi dan Imam Syatibi rahimahullah taala. Amman kharaja la yuridu ila al-ajra, adapun orang yang keluar tidak ada keinginan kecuali hanya pengen pahala, niatnya murni hanya pengen pahala dari Allah, tidak ada niat dagang, niat misalkan nanti saya mau menikahi fulan di sana tinggalnya, berangkat haji atau umrah sekaligus ada wanita yang ingin dia nikahi, janjian ketemu di waktu umrah, di waktu haji dan seterusnya. Nah ini ada niatan lain tapi halal. Maka kalau orang itu murni nggak ada niatan lain, fahasalalahul amrud dunyawi, maka dia juga akan mendapatkan perkara duniawi. Perkara duniawi, misal, dan itu adalah janji Allah yang mungkin dia tidak menyangka dia dapatkan. Perkara duniawi akan dia dapatkan meskipun niatnya murni karena Allah. Niatnya ikhlas umroh haji, ternyata dapat jodoh di sana, dia tidak menyangka. Nah ini perkara duniawi yang dia tidak sangka, tidak ada dalam niatannya, tapi dia akan mendapatkannya. Ganjarannya dapat sempurna. Fahadalah yang khusus min ajrihi, yang seperti ini tidak berkurang pahalanya sama sekali. Syai'un ala asahhi qaulain, sesuai dengan yang paling sahih dari dua pendapat ahli ilmu, wahwa ikhtiyar Ibn Abdul Bar, dan ini adalah pilihan Ibn Abdul Bar karena fit tamhid, sebagaimana di dalam kitab at-tamhid. At-tamhid ini ditulis oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Wa zahiru ma rajjahahu Sulaiman ibn Abdullah, dan inilah yang nampaknya dirajahkan oleh Syekh Sulaiman ibn Abdullah. Syekh Sulaiman ibn Abdullah penulis kitab Taisir al-Azizil Hamid. Beliau adalah cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala yang menulis kitab Tauhid dan disyarah oleh cucunya, disyarah oleh cucu beliau, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdullah. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kaidah ketiga dalam kajian yang akan datang insyaallah. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.